Sekarang di TikTok banyak beredar ya masalah penggunaan vitamin D3 kedua ya, kira-kira berbahaya bagi tubuh atau enggak. Jadi intinya penggunaan vitamin D3 dan K2 itu dalam satu tablet itu enggak masalah ya. Asal dia benar-benar atas sesuai dengan kebutuhan dan indikasi ya. Setiap pasien itu berbeda-beda, kita tidak bisa pukul rata semua. Setiap pasien memiliki batas toleransi dan masalahnya masing-masing. Ada pasien yang tidak bisa melakukan konsumsi vitamin D3 K2 dosis tinggi dikarenakan ada penyakit tertentu seperti hiperkalsemia. Nah, untuk itu perlu dilakukan konsultasi dulu dengan dokter vaskesnya masing-masing atau dokter keluarganya masing-masing mengenai pemberian vitamin D3 dan K2 ini untuk konsumsi harian ya. Karena banyak side effect-nya juga ya. Setiap kita memasukkan apapun walaupun itu vitamin juga bakalan memiliki dampak yang kita tidak tahu jangka panjangnya seperti apa. Memang banyak peneliti-peneliti yang bilang kalau misalnya vitamin D3 dan K2 ini aman ya, tapi itu kan batasnya sekedar penelitian. Penelitian juga itu kan dinamis ya sifatnya, bisa aja dia bilang hari ini aman, 1 tahun atau 2 tahun ke depan ada penelitian baru yang membantahnya, kemudian dia bilang itu tidak aman. Jadi tetap harus bijak ya dalam penggunaan vitamin ini, karena yang namanya vitamin itu juga kita tidak bisa menggaransi 100% bahwa itu aman untuk tubuh kita. Oleh karena itu konsultasikan dulu ke dokter, kira-kira lebih besar manfaatnya atau lebih besar mudaratnya, kalau istilah Islam tuh lebih banyak yang jeleknya. Jadi kita harus timbang, kalau misalnya ternyata setelah diskusi dengan dokter ternyata lebih banyak manfaatnya ya harus kita pakai. Kalau seandainya kita ternyata lebih banyak mudaratnya, mau tidak mau harus dihindari atau bisa dikonsumsi dengan dosis yang tertentu kayak gitu. Dok, apa benar dok kalau misalnya kita minum vitamin D kebanyakan bisa terjadi hiperkalsemia? Benar ya, karena itu sudah ada mekanismenya, walaupun ya tidak semua pasien yang mengkonsumsi vitamin D3 itu bisa mengalami hiperkalsemia walaupun dosisnya itu terbilang tinggi ya. Nah, kenapa seperti itu? Balik lagi, batas toleransi tubuh orang tuh beda-beda ya, makanya harus dilakukan pemantauan ya, pemeriksaan vitamin D total, pemeriksaan kalsium darah, fungsi ginjal. Tujuannya untuk memantau kira-kira dengan dosis sekian yang diminum dalam jangka waktu tertentu berbahaya tidak untuk ginjal, untuk kelebihan kalsium atau tidak, atau hiperkalsemia. Untuk itu perlu dilakukan follow up. Nah, konsekuensi dari pemberian vitamin D3 dan K2 dalam jangka waktu panjang ya, konsekuensinya adalah bukan seperti apa ya, artinya kita harus pantau ya kondisi vitamin D total, terus kadar kalsium sama fungsi ginjal kita. Jangan kita langsung percaya, oh ini ada orang nih dikasih yang namanya penelitian, dikasih namanya contoh, ada pasien yang